7 tips agar selamat saat bencana alam. Kita hidup di masa bencana alam makin sering terjadi dan kian menghancurkan. Banyak dari kita percaya ini akibat ulah manusia. Benar atau enggak, kita semua ingin tahu cara bertahan ketika bencana itu terjadi. Sisi Terang menghimpun sederet tips survival yang bisa menyelamatkan nyawamu dalam keadaan darurat. Kita mulai dari nomor 7. Siklon tropis. Siklon tropis yang menghancurkan makin sering menyapu seluruh dunia, terutama kawasan Karibia dan selatan Amerika Serikat tahun-tahun belakangan ini. Tempat terbaik untuk berlindung selama siklon tropis adalah ruang bawah tanah, lemari pakaian, atau kamar mandi tanpa jendela yang aman. Bersembunyi di bawah perabot yang kokoh juga ide bagus untuk melindungi diri dari atap yang runtuh. Peralatan yang harus kamu bawa dalam situasi ini adalah radio cuaca bertenaga baterai. Radio akan menginformasikan perintah evakuasi atau petunjuk tentang cara bertahan di tempat perlindunganmu, juga memberi informasi perkembangan cuaca sementara kamu menunggu tanda semua aman. Lindungi rumah agar selamat. Pasang penutup dan panel di pintu dan jendela, dan amankan atap. Jika siklon tropis menerjang saat kamu berkendara, tinggalkan kendaraan dan cari bangunan untuk berlindung atau parit. Berhenti di bawah jalan layang nggak akan melindungimu. Jika kamu tinggal di trailer dan ada cukup waktu untuk lari ke area aman, lakukan. Jangan tetap di trailer dengan harapan tempat tinggalmu akan bertahan dalam badai. Nomor 6. Tornado. Tornado berputar pada kecepatan 482 km per jam dan merusak semua yang dilaluinya. Begitu mendengar peringatan tornado, melihat langit makin gelap dan tekanan barometer turun, saatnya untuk masuk ke perlindungan yang kokoh. Sekali lagi, membawa radio cuaca adalah ide yang bagus. Tempat bernaung bawah tanah atau ruangan di lantai terbawah adalah tempat berlindung terbaik. Tetaplah di tengah ruangan karena sebagian besar puing-puing jatuh di bagian sudut. Lindungi kepalamu dengan bantal sofa atau lenganmu. Jika tornado menerjang saat kamu berada di bangunan publik, ikuti aturan yang sama. Kamu harus tetap merunduk serendah mungkin. Hindari jendela dan tempat-tempat terbuka seperti auditorium, gym, dan aula luas. Meja dan bangku bisa memberi perlindungan tambahan jika kamu berlindung di bawahnya. Mengalahkan kecepatan tornado adalah mustahil. Tornado bisa dengan mudah mengangkat mobilmu, dan mobil tak akan bisa melaju cepat dalam tornado. Jika waktu untuk berkendara ke tempat perlindungan terdekat nggak cukup, hentikan mobil di area terbuka tanpa pohon atau objek yang bisa menimpa. Tinggalkan mobil dan berlindunglah di parit atau berbaring rata dengan tanah dan lindungi kepalamu dengan lengan. Hati-hati dan tunggu tornado berlalu. Tinggalkan bangunan rusak begitu kamu diberitahu keadaan di luar sudah aman. Nomor 5. Tsunami. Gelombang laut raksasa yang ditimbulkan gempa bumi atau longsoran bawah air disebut tsunami, dan ini berbahaya. Tsunami muncul dengan jelas di area pesisir. Entah kamu tinggal atau sedang berlibur di sana, begitu kamu merasakan gempa, jangan tunggu arahan apapun. Segera berlindung ke area yang lebih tinggi. Tsunami sangat cepat dan menerjang pantai dalam beberapa menit setelah gempa. Ingat, bangunan tinggi termasuk hotel di area pantai bisa menyediakan perlindungan yang sangat bagus. Jika tsunami terjadi saat kamu di laut, tetaplah di sana alih-alih kembali ke pesisir. Pesisir bukan tempat yang aman jika kamu tinggal di area berisiko tsunami tinggi. Membahas rencana evakuasi dengan teman-teman dan keluargamu adalah ide yang bagus. Pikirkan tempat di mana kamu semua bisa berlindung ketika terjadi bencana. Nomor 4. Banjir. Banjir lebih sering terjadi dibanding bencana alam lain dan sangat mengubah bentang alam. Ingat, New Orleans, Houston, dan area rendah lain. Banjir biasanya disebabkan curah hujan intens yang bisa terjadi lama atau bahkan sangat sebentar.
Begitu kamu dengar peringatan untuk evakuasi, jangan sok pahlawan dengan tetap bertahan di rumah. Selamatkan diri ke tempat lebih tinggi dengan dokumen penting dalam wadah kedap air. Jika nggak sempat melakukan evakuasi ketika terjadi banjir bandang dan kamu sudah terkepung air, jangan coba-coba berenang melintasinya. Aliran sungai dengan puing-puing jauh lebih kuat dibanding kamu. Dalam skenario terburuk ketika nggak ada cara lain kecuali memasuki air, cobalah berenang telentang dengan lengan di belakang untuk mengemudi. Nomor 3. Salju longsor. Salju longsor bisa menimpamu saat kamu main ski di pegunungan indah. Salju longsor terjadi sangat cepat dan menghancurkan, mengubur semua yang menghalangi jalan dengan bertonton salju. Ketika salju mulai longsor, bergeraklah minggir secepat mungkin. Di tengah aliran longsor akan lebih banyak salju. Untuk bergerak lebih cepat, jatuhkan perlengkapan berat yang kamu pakai. Kalau nggak bisa lolos, gunakan pohon yang kuat agar kamu tetap di atas salju. Jangan biarkan dirimu tenggelam. Tendangkan kaki dan lenganmu seolah berenang di salju mengarah ke bukit. Jika kamu terkubur di salju, gali kantong udara agar kamu tetap bisa bernapas. Tunggu sampai tim penyelamat menemukanmu dan jangan buang energi dengan berteriak atau menggali salju dengan giat, kecuali kamu dengar mereka di dekatmu. Nomor 2. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan baik alami maupun karena ulah manusia menyebar dengan kecepatan menakjubkan dan merusak semua yang dilaluinya. Jika kamu berada di area kebakaran hutan, memastikan kamu bisa bernapas adalah sangat penting. Jika gagal, kamu bisa pingsan di tengah zona bahaya. Gunakan kain basah untuk menutup hidung dan selamatkan diri. Melawan arah angin dan memanjat pohon serta area yang kurang bersemak-semak adalah tempat tujuan teraman. Pilihan terbaik adalah mencari bangunan apapun untuk berlindung. Biarkan pintu tak terkunci agar pemadam kebakaran bisa menolongmu jika saatnya tiba. Jika nggak ada bangunan tapi ada air di dekatmu, masuklah. Jika kamu bisa masuk kendaraan dan menjauhi kebakaran tersebut, lakukan. Ini jelas memberimu peluang lebih besar untuk selamat dibanding berlari. Meskipun asap menjadi begitu tebal hingga mustahil mengemudi, jangan tinggalkan mobil. Nomor 1. Gempa bumi. Ada beberapa area di dunia yang lebih rawan gempa dibanding area lain. Kemungkinan besar kamu tahu jika tinggal di salah satu area itu. John Anderson dan Yuichiro Miyata dari University of Nevada menyeleksi negara bagian Amerika Serikat yang paling banyak mengalami gempa bumi, yaitu Alaska, California, dan Nevada. Namun, gempa bumi dengan keparahan lebih tinggi atau rendah bisa terjadi dimanapun. Mungkin kamu nggak akan cedera karena guncangan itu sendiri, tapi oleh benda-benda yang jatuh menimpamu. Pastikan pesawat TV dan rak-rak bukumu aman di dinding. Perabotan berat juga harus berdiri kokoh di lantai. Tempat bingkai foto dan cermin bukan pas di atas ranjangmu. Jika mulai terjadi gempa dan kamu di dalam rumah, tetaplah di posisimu. Para ahli bilang, ketika terjadi gempa, kamu harus menjatuhkan diri ke lantai, merangkak ke kolong meja, melindungi leher dan kepalamu dengan satu tangan dan berpegangan dengan tangan yang lain. Seluruh tubuhmu harus di bawah meja. Jangan coba-coba berlari keluar bangunan. Bagian luar bangunan adalah salah satu tempat paling berbahaya. Jika kamu nggak punya meja, coba merunduk serendah mungkin. Lindungi kepala dan leher dengan kedua tanganmu. Jika kamu berada di luar saat bencana terjadi, tetaplah di area terbuka, jauh dari apapun yang bisa jatuh menimpamu. Beberapa aturan bersifat universal untuk kebanyakan bencana alam. Kampanye nasional bernama READY dimulai di Amerika Serikat untuk memberitahu masyarakat tentang cara bersiap-siap dan bertahan dalam berbagai situasi darurat. Kampanye ini menganjurkan untuk memiliki kit keselamatan dasar yang terdiri dari hal-hal terpenting untuk berjaga-jaga. Ingat, kamu harus punya cukup bahan makanan, air, dan kebutuhan lain setidaknya untuk 72 jam setelah bencana.
Kebutuhan lain termasuk radio cuaca bertenaga baterai, lampu senter, kotak P3K, peluit, masker, perlengkapan sanitasi pribadi seperti tisu basah, tang, pembuka kaleng untuk makanan, peta areamu, dan ponsel darurat dengan baterai cadangan.